Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raivaldo Gavela Akbar, NIM 19107029 dari kelas S1 TE 03A, Prodi S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dalam video ini, saya akan melakukan percobaan atau eksperimen dari praktikum fisika modul 3 yang berjudul percobaan gerak peluru. Tujuannya, setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru dan dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Pada praktikum ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, modul eksperimen Project Motion. Yang kedua, website PET Simulation Project Motion. Dan yang ketiga, tentunya komputer dan laptop. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Ketika kita masuk, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih lab. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu gerak parabola atau peluru. Jadi, gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya diabaikan dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Di dalam gerak parabola terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut gerak parabola. Contoh umum gerak parabola yaitu gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan dengan arah horizontal atau sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah. Yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, pada percobaan ini saya akan melakukan percobaan waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat PO-nya atau kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, langsung saja. Pertama, kita atur kecepatan awalnya yang sebesar 10 meter per sekon. Nah, pada tabel ini terdapat, mungkin saya akan melakukan percobaan menggunakan dua sudut saja, dan nanti bisa diambil kesimpulannya. Yang pertama pada sudut 30 derajat dan 45 derajat. Nah, lalu kita atur kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon. Lalu kita atur sudutnya hingga 30 derajat. Nah, lalu kita tembakkan. Nah, untuk mengetahui waktu titik puncaknya bisa kita arahkan ke titik yang berwarna hijau.
yang berwarna hijau ini. Nah, didapat waktunya sebesar 0,51 sekon. Kita tulis 0,51. Dan untuk ketinggiannya kita bisa lihat nih 1,27 meter. Kita tulis ketinggiannya 1,27. Untuk jaraknya kita bisa menggunakan meteran. Akan kita paskan. Nah, di sini kita bisa lihat jaraknya sebesar 8,84 meter. 8,84 meter. Nah, jika menggunakan rumus, ini saya sudah buat juga, untuk waktu titik puncaknya. Nah, rumusnya yaitu titik puncak sama dengan VO kali sin theta per G. VO-nya kita sudah bisa lihat tadi, kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon kali sin 30 per ini G-nya gravitasinya 9,81. Jadi 10 kali sin 30-nya sama dengan setengah per 9,81. Didapat hasilnya 0,50 sekon. Hasilnya sama, tidak beda jauh. Untuk jarak maksimumnya menggunakan rumus VO kuadrat kali sin 2 theta per G. 10 kuadrat kali 2 kali sin 30 kali cos 30. Jadi sin 2 theta ini jika dicari hasilnya 2 kali sin 30 derajat kali cos 30 derajat per 9,81. 10 kuadrat tadi 100 kali 2 sin 30 setengah kali cos 30 setengah akar 3 per 9,81. Didapat hasilnya 8,82. Hasilnya juga tidak beda jauh. Yang ketiga kita cari ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya menggunakan rumus VO kuadrat kali sin kuadrat kali theta per 2G. 10 kuadrat kali sin 30 derajat kali sin 30 derajat per 2 kali 9,81. 100 kali sin 30 setengah juga sin 30 setengah per 19,62. Dapat hasilnya 1,27. Hasilnya sama. Lalu kita ke percobaan yang kedua. Lalu kita hapus dulu. Kita atur ke sudut 45 derajat. 45 derajat. Lalu kita tembakkan. Nah, ini sudah kelihatan untuk waktu titik puncak dan ketinggiannya bisa kita lihat di sini. Kita arahkan dulu. Ini waktunya sudah tertera di sini 0,72 sekon. 0,72 sekon. Untuk ketinggiannya 2,55. 2,55. Dan jarak maksimumnya bisa kita lihat. Kita ukur di sini.
kita paskan. Nah, di sini bisa dilihat 10,27 meter untuk jarak maksimumnya. 10,27. Nah, jika menggunakan rumus, sebenarnya sama saja dengan yang tadi, yang dengan percobaan yang pertama. Bisa dimasukkan rumusnya VU kali sin theta per G. 10 kali sin 45 per 9,81. 10 kali sin 45 itu setengah akar 2 per 9,81. Sama dengan 0,72. Nah, hasilnya sama jika kita menggunakan rumus. Untuk jarak maksimumnya juga sama seperti tadi. Menggunakan rumus VU kuadrat kali sin 2 theta per G. Sama dengan 10 kuadrat kali 2 sin 45 per cos 45 per 9,81. 100 kali 2 setengah akar 2 sin 45 kali ini cos 45 sama dengan setengah akar 2 juga per 9,81. Didapat hasilnya 10,19. Memang hasilnya tidak beda jauh juga. Dan yang ketiga, jarak ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimumnya sama juga rumusnya. VU kuadrat kali sin kuadrat kali theta per 2G. Sama dengan 10 kuadrat kali sin 45 kali sin 45 per 2 kali 9,81. Didapat hasilnya 2,54. Ya, hasilnya juga tidak beda jauh. Dari kedua percobaan ini sudah kelihatan polanya. Mungkin kita bisa menarik kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, jika pada titik puncak semakin kecil sudutnya, maka waktunya juga akan semakin cepat. Lihat saja pada sudut 30 derajat, waktunya juga berbeda dengan 45. Lebih kecil yang 30 derajat. Dan untuk yang kesimpulannya yang kedua, jika pada titik maksimum semakin besar sudutnya, maka akan semakin tinggi tembakannya. Nah, lihat saja perbedaannya pada sudut 30 dan 45. Nah, pada sudut 45, ketinggiannya semakin tinggi, besar, dan pada sudut 30 lebih kecil daripada yang 45 derajat. Nah, mungkin dari percobaan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kesalahan dari saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.